Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meral Bimarlela dari kelas 10 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas hafalan 8 kerajaan Hindu-Buddha. Pertama, Kerajaan Kutai atau Kutai Martadipura. Kerajaan ini adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar abad keempat. Pusat pemerintahannya berada di hulu Sungai Mahakam, dan wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Bukti arkeologis mengenai keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya prasasti 7 buah yupa atau tugu batu. Prasasti ini ditemukan di hulu Sungai Mahakam. 4 dari 7 prasasti ini ditemukan pada tahun 1879 dan 3 lainnya ditemukan pada tahun 1940. Prasasti ini ditulis dengan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Dari prasasti ini dapat diketahui bahwa raja pertama dari kerajaan ini bernama Kudungga. Kudungga mempunyai anak, yaitu Aswawarman. Aswawarman disebut-sebut sebagai pendiri dinasti. Aswawarman mempunyai putra, yaitu Mulawarman. Pada prasasti ini ditulis bahwa Raja Mulawarman pernah menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Hal itu menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, kerajaan Kutai cukup makmur. Dan pada masa kerajaan Kutai juga mulai dikenal kebiasaan menulis di atas batu. Selanjutnya, kerajaan Kutai berakhir saat Raja Kerajaan Kutai Martadipura, yaitu Maharaja Dharmastia, tewas di tangan Raja dari Kerajaan Kutai Tarumanegara, Aji Sinumpanji. Dia adalah raja ke-13 dari Kerajaan Kutai Tarumanegara atau Kerajaan Kutai Islam. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu yang didirikan oleh Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi. Menurut naskah Wangsakerta, Jaya Singawarman awalnya mendirikan sebuah pemukiman yang diberi nama Tarumadesa, letaknya di dekat Sungai Citarum. 10 tahun kemudian, banyak penduduk dari desa lain yang datang ke desa ini, sehingga akhirnya Jaya Singawarman memutuskan untuk membangun kerajaan bernama Tarumanegara. Kata Tarum artinya nila. Masa kejayaan Tarumanegara yaitu saat dipimpin oleh Raja Purnawarman, yaitu raja ketiga. Pada saat itu, kerajaan Tarumanegara berkembang pesat. Dalam prasasti Tugu yang dapat dibaca secara melingkar, Raja Purnawarman membangun 2 sungai, yaitu Sungai Gomati dan Sungai Candrabaga. Sungai ini dibangun untuk mendukung perekonomian kerajaan. Sungai itu dibangun saat Raja Purnawarman telah memerintah selama 22 tahun. Dan pembangunan dari sungai itu hanya 21 hari. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang besar dan makmur yang rakyatnya hidup dari hasil pertanian. Kerajaan Tarumanegara memiliki banyak prasasti, seperti Prasasti Ciareten, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Awi, dan Prasasti Muara Cianten yang ditemukan di daerah Bogor. Ada juga prasasti Tugu, yaitu prasasti yang paling penting dan yang paling panjang, ditemukan di Cilincing, Jakarta Utara, dan prasasti Cidanghyang yang ditemukan di Lebak, Banten.
Dalam prasasti Ciareten, terdapat cap telapak kaki yang melambangkan kekuasaan raja atas daerah tempat ditemukannya prasasti tersebut. Pada saat itu, Kerajaan Tarumanegara telah menganut konsep Dewa Raja, yaitu raja yang memerintah disamakan dengan Dewa Wisnu. Raja pada saat itu yang disamakan dengan Dewa Wisnu maksudnya Raja Purnawarman. Dalam prasasti Kebon Kopi terdapat cap telapak kaki gajah yang disamakan dengan Gajah Airawata, yaitu gajah kendaraan dari Dewa Wisnu. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara disebabkan karena adanya kekosongan kepemimpinan di dalam kerajaan. Seharusnya Kerajaan Tarumanegara jatuh ke tangan Tarusbawa, namun Tarusbawa lebih memilih memimpin kerajaan kecilnya yang berada di hilir Sungai Igomati. Hingga pada akhir masa pemerintahan Raja Linggawarman, yaitu pada tahun 669 Masehi, Kerajaan Tarumanegara dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda di bawah kepemimpinan Tarusbawa dan Kerajaan Galuh di bawah kepemimpinan Wretikandayun. Kelak di bawah kepemimpinan Sanjaya, putra dari sana, yaitu Raja ketiga Galuh, Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda ini akan bersatu kembali, yaitu pada tahun 732 Masehi. Kerajaan Pajajaran atau Pakuan Pajajaran atau Kerajaan Sunda adalah kerajaan Hindu yang terletak di Jawa Barat. Kerajaan ini lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Pajajaran atau Pakuan Pajajaran karena pada masa lalu di kawasan Asia Tenggara ada kebiasaan menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kotanya. Nah, ibu kota dari Kerajaan Sunda ini adalah Pakuan Pajajaran. Pakuan Pajajaran sekarang kita kenal dengan daerah Bogor, Jawa Barat. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa pendiri dari Kerajaan Pajajaran adalah Sri Jayabupati pada tahun 923 Masehi. Namun, kerajaan ini dinyatakan resmi berdiri pada tahun 1482 saat Jayadewata atau yang kita kenal sebagai Prabu Siliwangi naik tahta. Jadi pada zaman dahulu di Tanah Parahyangan terdapat dua kerajaan, yaitu Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Pada suatu hari Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda itu terlibat perselisihan. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, Dewan Penasihat meminta kedua raja dari dua kerajaan ini untuk berunding dan mereka diminta untuk menunjuk siapa yang akan menggantikan tahta mereka. Nah, ternyata orang yang ditunjuk oleh Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda itu adalah orang yang sama, yaitu Jayadewata atau Prabu Siliwangi. Jadi, masalah terselesaikan dengan cara menggabungkan kedua kerajaan itu di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi. Di Pakuan Pajajaran tercatat pernah ada 5 raja yang memimpin kerajaan ini. Yang pertama, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Yang kedua, Surawisesa. Yang ketiga, Ratu Dewata. Yang keempat, Ratu Sakti. Dan yang terakhir, Ratu Nilakendra. Dari kelima raja tersebut, masa kejayaan Kerajaan Pajajaran berada saat masa pemerintahan Prabu Siliwangi. Pada saat itu, Prabu Siliwangi melakukan banyak pembangunan fisik, seperti membuat telaga besar,
membangun Keputren, membangun Pamingtonan, dan membangun jalan dari Pakuan ke Wanagiri. Ia juga memberikan latihan formasi tempur kepada para prajurit. Kerajaan Pajajaran juga saat itu sudah memiliki undang-undang kerajaan yang mengatur kehidupan bernegara. Mata pencaharian utama penduduk Pajajaran adalah dari sektor pertanian. Selain dari sektor pertanian, dari sektor perdagangan dan juga pelayaran. Sumber utama mengenai kehidupan sehari-hari di Pajajaran dapat ditemukan di naskah kuno Bujangga Manik. Di dalamnya itu ada nama-nama tempat, kebiasaan-kebiasaan, dan juga ada kebudayaan yang dimiliki oleh kerajaan ini. Tentang kerajaan Sunda sebelum berdiri sebagai kerajaan mandiri, ini ceritanya tuh dapat kita temukan di naskah Carita Parahyangan. Nama Sri Jayabupati disebut dalam prasasti Sang Hyang Tapak yang ditemukan di Cibadak, Sukabumi. Jadi di situ tuh dijelasin bahwa si Jayabupati ini adalah penganut Hindu aliran Siwa. Peninggalan sejarah yang lain mengenai kerajaan ini ada prasasti batu tulis yang ditemukan di Bogor, prasasti Kawali yang ditemukan di Ciamis, dan juga ada Taman Perburuan atau yang sekarang kita kenal sebagai Kebun Raya Bogor. Nah, itu tuh termasuk prasasti Kerajaan Pajajaran. Runtuhnya Kerajaan Pajajaran terjadi pada tahun 1579 Masehi. Jadi pada saat itu Kerajaan Pajajaran runtuh karena mendapat serangan dari Kesultanan Banten. Kesultanan Banten ini adalah anak kerajaan dari Kerajaan Demak yang ada di Jawa Tengah. Keruntuhan kerajaan ini ditandai dengan diboyongnya Palangka Sriman Sriwacana atau Singgasana Raja dari Pakuan Pajajaran ke Kesultanan Surosowan oleh pasukan Maulana Yusuf. Pemboyongan Singgasana ini dilakukan sebagai aksi simbolik agar Kerajaan Pajajaran tidak dapat menobatkan raja baru lagi. Nah, sampai saat ini kita dapat melihat Singgasana itu di depan Keraton Surosowan. Masyarakat Banten biasanya menyebut ini dengan Watu Gilang atau Batu Mengkilap. Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu adalah kerajaan bercorak Buddha yang berada di Sumatera, dekat Selat Malaka, sekitar Jambi, persisnya di tepi kanan kiri Sungai Batanghari. Lokasinya sangat strategis karena merupakan pelabuhan perdagangan yang menghubungkan Tiongkok dengan India. Sumber sejarah mengenai Kerajaan Melayu berasal dari Tiongkok dan Kitab Nagara Kertagama. Dalam Kitab Nagara Kertagama, Pupuh 12 Bait 1 menjelaskan nama-nama negeri yang berada di lindungan Majapahit, salah satunya Kerajaan Melayu. Berita dalam sejarah Dinasti Tang mencatat datangnya utusan dari Moloyewu, maksudnya dari Melayu, pada tahun 644 Masehi untuk hubungan dagang dengan membawa hasil bumi sebagai perkenalan. Seorang pendeta Buddha bernama Itsing pada tahun 671 Masehi melakukan perjalanan dari Tiongkok
ke India. Dalam perjalanannya, ia singgah di Kerajaan Sriwijaya untuk mempelajari bahasa Sanskerta. Bahkan, ia menetap selama 4 tahun untuk menerjemahkan kitab agama Buddha berbahasa Sanskerta ke bahasa Tiongkok. Pada tahun 692 Masehi, Itsing kembali lagi ke Sriwijaya. Namun saat itu kerajaan Melayu sudah tidak ada lagi karena telah ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Sekitar tahun 1275, kerajaan Melayu pulih kembali dengan menguasai kerajaan Sriwijaya dan perdagangan di Selat Malaka. Pada kitab Nagara Kertagama dituliskan bahwa Raja Kertanegara dari Singasari melancarkan ekspedisi Pamalayu dengan mengirim Arca Amogapasa pada tahun 1286 sebagai hadiah untuk Maharaja Melayu Srimat Tribuanaraja Mauli Warmadewa. Ekspedisi ini bertujuan untuk menjalin persahabatan dan memperkuat militer untuk menghadapi kemungkinan serangan dari bangsa Mongol. Kerajaan Melayu mencapai puncak kejayaan saat masa pemerintahan Aditya Warman. Aditya Warman adalah anak dari bangsawan Majapahit yang ibunya adalah Darajingga. Darajingga adalah anak dari Mauli Warmadewa, yaitu raja dari Kerajaan Melayu. Wilayah kekuasaan dari Aditya Warman awalnya mencakup seluruh pantai timur Sumatera. Hingga pada tahun 1347, wilayah kekuasaannya sampai Pagaruyung, Sumatera Barat. Namun, kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Sumatera diperkirakan berakhir pada abad ke-13. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan bercorak Buddha yang berdiri di Jawa Tengah sekitar abad ke-7. Nama Kalingga berasal dari nama kerajaan yang ada di India Selatan. Sumber sejarah mengenai kerajaan ini berasal dari Tiongkok, kisah setempat, dan naskah Carita Parahyangan. Sumber manuskrip Tiongkok yang ditulis pada masa dinasti Tang mencatat beberapa hal. Yang pertama, kerajaan Kalingga terletak di Jawa, tepatnya di Laut Selatan. Yang kedua, ibu kota dari kerajaan Kalingga dikelilingi oleh benteng yang terbuat dari tonggak kayu. Yang ketiga, penduduk dari kerajaan ini pandai membuat arak dari nira pohon kelapa. Yang keempat, kerajaan ini menghasilkan banyak barang tambang seperti emas dan perak. Yang kelima, raja kerajaan ini tinggal di dalam istana yang bertingkat dan besar. Atapnya terbuat dari daun aren dan singgasananya terbuat dari gading gajah. Pada tahun 664 Masehi, datang seorang pendeta Tiongkok ke Kalingga untuk menerjemahkan kitab suci agama Buddha. Sesampainya pendeta tersebut di kerajaan Kalingga, ia dibantu oleh seorang pendeta Kalingga yang bernama Jana Badra. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan Kalingga memiliki peran penting dalam pengembangan agama Buddha. Sumber sejarah lain mengenai kerajaan Kalingga adalah Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ditemukan di kaki Gunung Merbabu. Prasasti ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 500 Masehi. Prasasti Tukmas menceritakan tentang adanya mata air atau tuk yang sangat bersih dan jernih.
Pada tahun 674 Masehi, Kerajaan Kalingga dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Sima. Ratu Sima memerintah dengan sangat keras dan adil. Ratu Sima menetapkan hukum yang keras bagi para pencuri, yaitu potong tangan. Di bawah kekuasaannya, rakyat hidup aman dan makmur. Konon, sepeninggal Ratu Sima, Kerajaan Kalingga terbagi menjadi dua, yaitu Kalingga Utara atau Bumi Mataram di bawah kepemimpinan Sanaha, yaitu cucu dari Ratu Sima, dan Kalingga Selatan atau Bumi Sambara di bawah kepemimpinan Dewa Singa. Sanaha nantinya akan menikah dengan Sana. Sana adalah raja ketiga dari Kerajaan Galuh. Lalu mereka akan mempunyai anak yaitu Sanjaya. Sanjaya kelak akan menikah dengan putri dari Dewa Singa, yaitu Dewi Sudiwara. Dan akan memiliki anak yaitu Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran akan menjadi raja kedua dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah kemaharajaan maritim bercorak Buddha yang terletak di wilayah Sumatera. Kerajaan ini merupakan kerajaan besar yang memberikan banyak pengaruh bagi Nusantara. Nama Sriwijaya diambil dari bahasa Sanskerta. Sri artinya cahaya atau gemilang, Wijaya artinya kemenangan. Jadi Sriwijaya artinya kemenangan yang gemilang. Daerah kekuasaan kerajaan ini meliputi Thailand Selatan, Kamboja, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, bahkan pesisir Kalimantan. Sumber sejarah mengenai kerajaan ini dapat ditemukan di berita Tiongkok, berita India, dan juga berita Arab. Dalam berita Tiongkok ditulis bahwa seorang pendeta bernama Itsing pernah belajar bahasa Buddha kepada seorang pendeta Sriwijaya yang bernama Sakyakirti. Dalam berita India ditulis bahwa kerajaan Sriwijaya pernah melakukan kerjasama perdagangan dengan kerajaan di India. Dan dalam berita Arab ditulis bahwa orang Arab pernah berdagang di kerajaan Sriwijaya. Bahkan perkampungan sementara orang Arab dapat ditemukan di pusat kerajaan Sriwijaya waktu itu. Sumber sejarah lain mengenai kerajaan ini dapat ditemukan dari prasasti-prasasti seperti Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karangberahi, Prasasti Ligor, Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Kedukan Bukit, dan Prasasti Telaga Batu. Dalam Prasasti Kota Kapur, yaitu prasasti yang paling tua yang ditemukan di Pulau Bangka, tertulis bahwa bumi Jawa tidak mau tunduk pada Sriwijaya. Bumi Jawa maksudnya Kerajaan Tarumanegara. Dalam Prasasti Kedukan Bukit disebut nama Dapun Tahyang dan Minangatuan. Minangatuan itu adalah suatu daerah pertemuan antara Sungai Kampar Kiri dan Sungai Kampar Kanan. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa lalu Kerajaan Sriwijaya itu tidak berpusat di Palembang, melainkan berpusat di Muara Takus, Riau. Hal ini diperkuat dengan adanya temuan stupa di Muara Takus. Namun, untuk menguasai daerah-daerah di sekitarnya, Kerajaan Sriwijaya memindahkan ibu kotanya ke Palembang. Dan hal ini terbukti. Pada abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya dapat menguasai jalur kunci perdagangan seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Bangka. Bahkan pada akhir abad ke-9, Kerajaan Sriwijaya dapat menguasai jalur perdagangan Asia Tenggara seperti Tanah Gentingkra dan Selat Karimata. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, yaitu pada pertengahan abad ke-9. Pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena letaknya yang strategis, yaitu berada di antara jalur perdagangan Tiongkok dan India. Yang kedua, Kerajaan Sriwijaya ini mampu menguasai jalur perdagangan yang ada. Yang ketiga, Kerajaan Sriwijaya memiliki hasil bumi yang sangat melimpah seperti emas, perak, lada, cengkeh, dan lain-lain. Yang keempat,
Kerajaan ini memiliki armada laut yang bekerja sama dengan armada laut dari Kerajaan India dan Kekaisaran Tiongkok. Yang terakhir, kerajaan ini memiliki banyak upeti dari kerajaan-kerajaan bawahan yang telah ditaklukkannya. Kerajaan Sriwijaya bahkan tercatat sebagai pusat agama Buddha yang penting di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran pada abad ke-12. Kemunduran ini disebabkan karena beberapa serangan, seperti serangan dari Kerajaan Medang Kamolan, serangan dari Kerajaan Kolamandala India, dan juga ada desakan dari Kerajaan Thailand. Selain itu, daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya satu persatu mulai melepaskan diri. Hal ini otomatis mempengaruhi upeti dari Kerajaan Sriwijaya, jadi upetinya tuh berkurang. Dan yang terakhir yang dapat menaklukkan Kerajaan Sriwijaya yaitu serangan dari Kerajaan Majapahit yang terjadi pada tahun 1477. Kerajaan Medang Kamulan atau Kerajaan Medang periode Jawa Timur merupakan kerajaan bercorak Hindu yang merupakan lanjutan dari Kerajaan Mataram. Pada abad ke-10, Empu Sindok memindahkan kerajaan ini ke Jawa Timur. Empu Sindok naik tahta pada tahun 929 Masehi dan disebut sebagai pendiri dinasti baru yaitu dinasti Isyana. Menurut para ahli, pemindahan kerajaan ini disebabkan karena adanya letusan Gunung Merapi disertai dengan gempa bumi dan hujan material abu vulkanik di sebagian besar wilayah di Jawa Tengah. Faktor lain yang mempengaruhi pemindahan kerajaan ini adalah adanya perebutan tahta di dalam istana yang tertulis di dalam Prasasti Wanua Tengah III. Sumber sejarah lain mengenai kerajaan ini yaitu Prasasti Paradah 943 Masehi dan Prasasti Anjuk Ladang 973 Masehi. Di dalam kedua prasasti ini tertulis bahwa ibu kota Kerajaan Medang Kamulan adalah Watugaluh. Empu Sindok merupakan penganut agama Hindu beraliran Siwa. Namun pada masa pemerintahannya, ia sangat memiliki toleransi yang besar terhadap aliran agama lain. Seperti contohnya, ia memfasilitasi perkembangan agama Buddha Tatrayana, yaitu percampuran antara agama Buddha dan Hindu beraliran Siwa. Pemimpin kerajaan setelah Empu Sindok adalah Sri Isyana Tunggawijaya, Sri Makuta Wangsawardana, Dharma Wangsa, dan yang terakhir Airlangga. Pada tahun 990 Masehi, Dharma Wangsa pernah menyerang kerajaan Sriwijaya dan berhasil menguasai pesisir pantai dari kerajaan tersebut. Pada tahun 1016 Masehi, kerajaan Medang Kamulan mendapat pralaya atau malapetaka, tepatnya pada pesta pernikahan anak Dharma Wangsa dan Airlangga. Pada kejadian ini, Dharma Wangsa dan seluruh anggota keluarga kerajaan tewas. Namun, Airlangga dan Empu Narotama berhasil lolos ke hutan pegunungan dan hidup sebagai petapa. Pada tahun 1019 Masehi, Airlangga diangkat menjadi raja oleh para pendeta. Namun, wilayah kekuasaan dari Airlangga tidak seluas kekuasaan raja-raja sebelumnya karena banyak daerah tidak tunduk terhadap Airlangga. Sampai pada tahun 1025, seiring dengan melemahnya kerajaan Sriwijaya, Airlangga berusaha untuk memperluas wilayah kekuasaannya.
dengan cara membangun pelabuhan, membangun jalan-jalan, dan juga membangun waduk. Sampai pada tahun 1037, semua wilayah kerajaan Medang Kamulan berhasil dikuasai oleh Airlangga. Airlangga menganut agama Hindu beraliran Wisnu. Ia juga diyakini sebagai titisan dari Dewa Wisnu. Namun pada masa pemerintahannya, banyak berkembang aliran agama lain seperti agama Buddha dan juga agama Hindu Shiva. Sebelum akhirnya mengundurkan diri sebagai raja, ia membagi kedua kerajaannya kepada kedua putranya. Kerajaan Jenggala untuk Mapanji Garasakan dan Kerajaan Panjalu untuk Sri Samarawijaya. Ia akhirnya menjadi petapa dan mangkat pada tahun 1049 Masehi. Kerajaan Singasari atau Kerajaan Tumapel. Kerajaan ini adalah kerajaan Hindu yang terletak di wilayah Jawa Timur, lebih tepatnya di Singasari, Malang. Sumber sejarah mengenai kerajaan ini berasal dari berita Tiongkok, Prasasti Kudadu, dan juga Kitab Nagara Kertagama. Pada Prasasti Kudadu, diketahui bahwa nama resmi dari Kerajaan Singasari adalah Kerajaan Tumapel. Menurut Kitab Kertagama, awalnya Kerajaan Singasari itu nama ibu kotanya Kutaraja. Namun pada tahun 1253, ibu kota dari kerajaan ini namanya berganti menjadi Singasari. Nah, Kerajaan Singasari inilah yang sekarang lebih dikenal daripada Kerajaan Tumapel. Pendiri sekaligus raja pertama Kerajaan Singasari yaitu Ken Arok. Ken Arok mendirikan kerajaan ini pada tahun 1222. Awalnya Ken Arok merupakan pengawal pribadi dari Akuwu Tumapel, yaitu Tunggul Ametung. Tunggul Ametung ini mempunyai istri yang sangat cantik, yaitu Ken Dedes. Ken Arok jatuh cinta kepada Ken Dedes. Untuk dapat menikahi Ken Dedes, Ken Arok ini memesan sebuah keris kepada Empu Granding untuk membunuh Tunggul Ametung. Dan setelah Tunggul Ametung tewas, ia dapat menjadi Akuwu atau Bupati Tumapel dan dapat menikahi Ken Dedes. Namun, Ken Arok tidak puas dengan menjadi Akuwu saja. Ia berusaha untuk mengalahkan Kertajaya di pertempuran Genter. Dan setelah berhasil mengalahkan Kertajaya, ia menjadi raja dengan mempersatukan kerajaan Kediri dan kerajaan Tumapel di dalam satu kerajaan baru, yaitu Kerajaan Singasari. Atas hal ini, ia juga disebut sebagai pendiri dinasti baru, yaitu dinasti Girindra. Ken Arok akhirnya tewas di tangan Anusapati. Anusapati itu adalah anak dari Tunggul Ametung. Setelah mengalahkan Ken Arok, si Anusapati ini menjadi raja selama 21 tahun. Sampai akhirnya Anusapati ini dibunuh oleh Tohjaya. Tohjaya ini adalah anak dari Ken Arok. Setelah pembunuhan itu, Tohjaya menjadi raja. Namun, kekuasaannya Tohjaya ini gak lama, hanya berlangsung beberapa bulan saja. Karena Tohjaya ini dibunuh oleh Ranggawuni. Ranggawuni adalah anak dari Anusapati. Ranggawuni ini lalu menjadi raja. Dan pengganti dari Ranggawuni adalah Kertanegara. Raja Kertanegara adalah penganut agama Tantrayana. Dan Raja Kertanegara ini memiliki keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaannya ke seluruh Nusantara. Untuk memperluas wilayahnya, ia banyak mengirimkan ekspedisi ke kerajaan-kerajaan lain, seperti pada tahun 1275 dan 1286, ia mengirimkan ekspedisi ke kerajaan Melayu, atau yang disebut dengan ekspedisi Pamalayu. Dan pada tahun 1284, ia mengirimkan ekspedisi ke Bali. Namun, ironisnya, kerajaan Singasari ini runtuh saat masa pemerintahan Raja Kertanegara. Padahal pada saat masa pemerintahan beliau, kerajaan ini tuh ada di puncak kejayaan. Keruntuhan kerajaan ini disebabkan karena Raja Kertanegara ini tewas di tangan Jayakatwang. Jadi, setelah raja tewas, kerajaan Singasari ini berakhir dan si Jayakatwang ini mendirikan kerajaan baru, yaitu Kerajaan Kediri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai
kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.